Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lagi bersama Ustadz Wuhan Matodang ya. Ustadz, Ana mau bertanya nih, Ustadz, terkait yang lagi viral sekarang nih. Ini terkait guyonan, tapi ini kasar. Jadi seperti apa sih pandangan Ustadz terkait batas guyonan ini, Ustadz? Hal seperti ini mencoreng nama Islam sendiri. Yang seperti itu diperbolehkan nggak dalam agama nih, Ustadz? Yang diajarkan dalam Islam itu seperti apa? Dan ini terjadi skalanya bisa dibilang viralnya secara nasional. Bagaimana pandangan Ustadz terkait hal yang terjadi sekarang ini, Ustadz? Ya, Masya Allah ya, ini jadi viral dan menjadi konsumsi publik di seluruh Indonesia. Tentu ini ada hikmahnya, pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin salah satunya pelajaran bahwa hikmahnya ya cara Allah mengangkat derajat yang bersangkutan, bapak yang mungkin terkesan dihinakan atau dilecehkan, ditertawai di depan orang banyak. Lihat bagaimana cara Allah memuliakan beliau. Informasinya ada yang memberikan hadiah umroh, bahkan ada donasi-donasi yang masuk untuk memberikan bantuan kepada beliau. Masya Allah, ini mungkin hikmah yang terkandung cara Allah. Dia terkesan ditertawai, direndahkan, tetapi setelah itu Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi, bahwa apa respon saya. Yang pertama, memang kita sudah diingatkan untuk jangan banyak tertawa. Rasulullah sudah bersabda, la tuksiru minan dohki fa inna dohka tumitu qalbi. Janganlah kalian banyak tertawa, karena tertawa itu bisa mengeraskan hati. Ini yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diingatkan kita, jangan kalian banyak tertawa. Karena bahkan sebagian ulama menjelaskan hukum melawak. Hukum melawak itu bahkan diharamkan. Kenapa? Karena orang bisa keras hatinya karena banyak tertawa. Orang yang tertawa akan lupa bahwa huru hara hari kiamat itu lebih dahsyat. Kuburan itu lebih dahsyat. Al-Quran menceritakan tentang dahsyatnya huru hara hari kiamat, tapi karena dia banyak tertawa, hatinya menjadi keras dan dia lupa, ya, dan dia sedikit menangis. Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan kita di dalam hadisnya yang mulia, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dahakta qalilan wa bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah SAW, maka kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan lebih banyak menangis. Ini pesan Rasulullah, karena Rasulullah yang lebih tahu bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana dahsyatnya Akhir zaman. akhir zaman, bagaimana pedihnya akhir zaman itu. Rasulullah yang sudah mengetahuinya. Makanya kata Rasulullah itu, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, ini juga ya pesan Rasulullah yang harus kita ambil. Kemudian ini juga menjadi pelajaran bahwa kita penting guru yang mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Bukan guru yang hanya bisa bicara, bisa hebat dengan orasi, tetapi adabnya kurang. Makanya para sahabat sudah mengatakan, dulu kami bersama Rasulullah itu kami tidak belajar sesuatu sebelum kami belajar adab. La nata'allamul ilma qabla nata'allamul adab. Ini pentingnya adab. Makanya didahulukan adab daripada ilmu. Ya, dan kita harus cari guru yang benar. Harus cari pengajar-pengajar yang benar-benar mengajarkan ilmu. Dan ini juga pesan dari Rasulullah SAW, bahwa orang yang banyak tertawa itu kesannya itu akan memandang rendah seseorang. Orang yang banyak tertawa nanti akan kesannya menjadi sombong. Dan Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan memandang remeh manusia. Penjual es dianggap remeh, ditertawakan di depan orang, karena mungkin dia merasa punya ilmu, punya kedudukan yang lebih tinggi. Dan ini termasuk bullying ya. Bahkan pemerintah sekarang fokus di sekolah-sekolah untuk
mencegah dari perbuatan-perbuatan bullying kepada anak-anak sekolah. Tetapi ini justru dicontohkan oleh tokoh-tokoh agama, ustadz, kiai, yang punya banyak pengikut, yang punya banyak majelis. Ini bully. Lihat bagaimana bulinya, karena seluruh di atas panggung itu ikut tertawa. Mereka mungkin tokoh-tokoh agama juga, yang pimpinan pesantren, tokoh masyarakat, ustadz, justru ikut tertawa. Ini yang mungkin kesannya sangat memalukan. Ya, tetapi Masya Allah, ini kita lihat ya, yang bersangkutan sudah datang ke rumah, ya, ke rumah bapak itu, kemudian sudah minta maaf, bahkan mungkin tambahan dari situ ada hikmah, ya, mungkin akan mendapatkan perhatian yang lebih. Kalau bukan ada kejadian ini, tentu yang bersangkutan tidak datang berkunjung ke rumah bapak yang terkesan dicemoohkan ini, dihinakan ini. Ini mungkin hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya cara untuk mengangkat derajat seseorang, dan Allah juga punya cara untuk menghinakan seseorang. Baik. Oke, Ustaz, kalau konteksnya di sini pergaulan antar sesama muslim, Ustaz, kita bicara tentang adab. Apakah dibolehkan, Ustaz, perkataan yang seperti tadi itu, Ustaz? Meremehkan. Ya, apakah ini salah satu bentuk meremehkan manusia nih, Ustaz, dalam pandangan Ustaz? Ya, nggak boleh ya. Ini kita dilarang dalam candaan-candaan berlebihan seperti ini, walaupun dia teman baik kita, walaupun setara kita antara dia dengan kita, sama-sama guru misalnya, sama-sama polisi misalnya. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat, ya. Para sahabat tidak ada yang mencemooh sahabat-sahabat yang lain. Misalnya, hai botak, gitu, hai pincang, atau hai gendut, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk saling memuliakan satu dengan yang lainnya. Yang dibolehkan itu memanggil kunyah. Contohnya, ya Al-Faruq. Ya, Umar itu dikasih julukan Al-Faruq karena dia memang gagah berani. Kemudian ya Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq dikasih julukan Siddiq karena dia terkenal dengan kejujurannya. Dan sahabat-sahabat lain mempunyai banyak keutamaannya. Adapun kunyah seperti Abu Hurairah, ayahnya kucing, bukan karena mengejek Abu Hurairah dia kucing, tidak, karena Rasulullah melihat Abu Hurairah itu sering menggendong kucing. Bahkan Rasulullah SAW menyayangi kucing, dan itu dipraktekkan juga oleh Abu Hurairah. Makanya kucing salah satu hewan yang kita sayangi, ya kan? Jadi ini dibolehkan, batas-batasan seperti ini. Yang lainnya yang tidak dibolehkan, walaupun kita satu persahabatan, satu teman, begitu. Terima kasih, Ustaz, atas pandangannya, Ustaz, ya. Mungkin banyak hikmah yang bisa didapatkan dari perkataan Ustaz tadi. Pelajaran juga ya, Ustaz, ya. Buat teman-teman semua, menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Mungkin walaupun kita sama setara, perlu ada saling memuliakan ya, Ustaz, ya. Betul ya. Ini juga pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, amsik alaika lisanak, jagalah olehmu lisanmu. Ya, kita para ulama dulu selalu menjaga lisannya, hati-hati dalam bicara. Bahkan para ulama ada yang hanya diam saja, mereka tidak bicara kecuali menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran, atau menyampaikan dakwah dalam majelis. Sisanya mereka banyak diam. Kenapa mereka diam? Karena mereka takut salah bicara, salah ucap. Nah, ini yang harus kita banyak belajar dari adab-adab para ulama, ya. Jadi tidak hanya kemampuan bisa bicara, bisa orasi, tetapi adabnya kurang dan tidak bisa menjaga lisan kita. Baik, jadi itu tadi penjelasan dari Ustaz Gohan, ya. Alhamdulillah kita sudah mendengar, ya. Jadi perlu kita menjaga lisan lagi, Ustaz, ya. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas pendapatnya. Terima kasih atas waktu yang telah Ustaz berikan. Ini itu yang dapat Ustaz sampaikan, ya, Ustaz, ya. Mungkin ada lebih dan kurang, mohon dimaafkan. Nantikan video Ustaz Gohan lainnya di @gohan_mualaf. Semoga bermanfaat untuk banyak, Ustaz, ya. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.